Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Cek. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang kita hormati Pak Ustaz Kepala SD BPK Seti serta Dewan Guru SD BPK Seti, teman-teman Dewan Guru SMP Negeri 83 Maluku Tengah. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini atas kehendaknya kita berencana, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak tidak akan jadi. Dan hari ini Tuhan yang Maha Kuasa berkehendak untuk kita ada dalam ruangan ini di lab komputer Sumsel 83 Maluku Tengah dalam rangka diseminasi, Ibu ya. Diseminasi budaya positif, Pak Ibu ya. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kepsek di PBK. Ini tetanggaku itu lalu, makanya saya undang pakai surat. Kalau yang agak jauh jangkauannya kata apa terbuka saja Pak, undangan terbuka. Tinggal nanti kita tunggu Pak Yudi. Saya sudah telepon beliau, kalau mau datang tinggal menyusul, karena kita juga sudah mulai beberapa menit, harusnya jam 9 tadi. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Pak Musa dan teman-teman guru BPK, punya atensi yang luar biasa terhadap kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya, Pak ya. Jadi Pak Ibu, kegiatan-kegiatan diseminasi seperti ini memang harus kita lakukan sebenarnya. Meskipun karena kita punya waktu yang sangat terbatas, minimal satu semester, satu kali atau 2 kali minimal ya. Nah, ini sangat penting untuk membangun semangat kita. Di sini kita bisa saling berbagi informasi, lalu kemudian dari informasi itu bisa berbagi semangat untuk kemudian melayani anak-anak kita di sekolah masing-masing. Saya berharap ini banyak yang ikut dan juga berharap suatu saat nanti punya kesempatan yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada forum yang lebih besar lagi Pak. Karena ini penting Pak, sangat penting ya. Budaya positif itu kemarin kita kasih cigulu, kalau orang bilang cigulu, tiba-tiba ada kepada teman-teman di NTT sana itu tidak tahu itu pakai adat apa Pak, jadi itu Maluku Tengah gitu ya. Padahal bukan ya. Nah itu indahnya kita bersyukur kita ada di Indonesia. Nah sekarang Pak Musa, teman-teman, kalau mau request pantun, request kita gratis. Beta sekarang mulai ahli bikin pantun Pak. Membuka kebun hutan di babat, cakep gitu dong. Iya enggak? Ulangi, membuka kebun hutan di babat, cakep gitu. Hutannya banyak pohon kuini, cakep. Nah itu pohon kuini kan? Kemana ini sensornya nggak kena ya? Bapak Ibu guru yang hebat, apa kabarnya hari ini? Nah, gitu. Tepuk tangan kita semua.
Bapak petani kerjanya giat. Ya. Buat upeti Raja Samudra Pasai. Cakep. Bila Bapak Ibu sehat walafiat, pasti semangat sampai selesai. Ya kan? Nanti kalau mau request pantun, request saja. 1 menit selesai. Gitu. Nah, coba ini sebelum ketong masuk tebak-tebakan dikit Pak. Tebak-tebakan silakan. Itu ada gambar. Seperti itu gambarnya. Lalu coba Bapak Ibu tebak itu dari bahasa yang cocok dengan gambar ini apa Pak? Dan maknanya sama maksudnya apa? Bagai telur di ujung tanduk. Maknanya apa Pak? Sesuatu yang genting berbahaya. Ada yang setuju? Nih Bu Sri, ada yang lain? Ada pendapat lain? Hah? Enggak, pendapatannya setuju kan? Pendapatannya setuju. Ibu Min ya? Setuju ya? Baik. Kita lihat ya. Ini hadiahnya 100 juta ya? Iya, betul ya. Tepuk tangan untuk Ibu Sri dulu. Bagai telur di ujung tanduk, keadaan yang sangat membahayakan. Tadi Ibu Sri bilang genting ya. Wah, luar biasa pasti keren ini ya. Ibu Lina yang bilang bukan beta. Ibu Lina yang bilang lo begitu biasa toh. Bukan saya. Santai saja Bapak Ibu. Santai aja tega-tegaan. Bagi-bagi air padi nanti Pak Ibu ya. Siapa tahu ada yang haus. AC-nya nanti lah. Sementara pakai full angin dulu Pak. Iya, full angin kita subuhkan tuh jendelanya. Ini masih ada, coba. Itu. Silakan pepatah yang cocok apa itu? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maknanya? Pekerjaan yang berat kalau dikerjakan bersama-sama menjadi ringan. Setuju kan Bapak Ibu? Ada yang setuju? Siapa apa? Kenapa mesti setuju semua? Kita lihat. Pernah nggak ini? Oh iya. Berat sama dipikul, ringan sama pekerjaan yang berat akan terasa ringan bila dikerjakan bersama-sama. Oh luar biasa Ibu Min. Aduh, tepuk tangan dulu. Ini yang ketiga nih. Ini yang ketiga nih. Biasa kan? Yang ketiga itu biasa yang terakhir-terakhir itu Pak akan sedikit susah. Coba ini sama bisa. Apa pepatah yang cocok? Yang ada saya bisa jangan lihat gambar. Ini lihat gambar. Padani besar pasak dan pada tiang. Maknanya apa padani? Besar pengeluaran daripada pendapatan. Ada yang saya setuju? Setuju semua? Lihat baik-baik gambarnya sampai sana. Kita lihat sama-sama. Benarkah itu? Besar pasak daripada tiang. Ya betul. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Tepuk tangan untuk betul semua. Luar biasa. Hebat ya. Tadi Ibu Sri Padani, Ibu Min Padani. Ya nanti hadiahnya sebentar ya. Roti itu siap ya. Ya. Nanti yang lain dapat 1 biji. Yang jawab tadi tambah 1 biji. Ya Padani kan sudah punya 2 biji ya. Budaya positif. Ibu Min ketawa, Ibu Min paling responsif kalau begitu ya. Ibu ya. Nah Ibu, ini budaya positif. Kenapa harus ketemu bahas budaya positif? Ya, Ibu. Kayak mengacu kepada pakar-pakar pendidikan itu, seperti misalnya ketemu
permata perlian, pakar-pakar pendidikan Indonesia kan banyak juga. Misalnya Gajah Jawa Utara, dari luar yang dosen, itu semua sepakat bahwa sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, nyaman, supaya anak bisa bertumbuh. Nah, oleh sebab itu sekolah perlu mewujudkan budaya positif, bukan budaya negatif. Nah, itu ya dasarnya. Jadi kalau setiap sekolah punya visi, misi, kemarin kalau 83 sudah ini Pak Hasan juga hadir kemarin itu terus sampaikan visi misi. Misalnya visi seksi 83 adalah sekolah yang aman dan nyaman untuk mewujudkan karakter siswa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu. Misinya apa? Sagu padi, sagu padi perjuangan. Itu visi. Nah, visi itu tidak akan terwujud kalau sekolah budaya negatif. Nah, coba sekarang ambil pasangan. Nah, lihat pasangan coba. Ibu Ado dengan Pak Adi, ya. Ibu Ado dengan Pak Adi, Ibu Rauda dengan Bu Heni, Ibu Sri dengan Ibu Doli dengan Ibu Doli, Ibu Doli ya, Ibu Min dengan Ibu Lina, Ibu Jenny dengan Pak Dani, nanti Pak Adi dengan Ibu Devi, ya. Ya itu di tempat saja perbedaannya ini kan cuma. Jadi coba Bapak Ibu coba dorang ambil kertas apa ada kertas sih? Ada. Coba ada kertas. Yang berharga buat Bapak Ibu sudah semua. Bapak Ibu sudah pikirkan, yang saja sudah. Kalau sudah, angkat saja Bapak Ibu tulis di kertas, lalu genggam ya. Angkat saya dulu suruh genggam kertasnya ya. Di dalam kertas itu ada tulisan sesuatu yang berharga, baik itu benda atau yang lain. Sudah ya. Nah, sekarang dengan pasangan masing-masing, coba pasangan mana tadi pasangan? Genggam juga. Ini genggam. Salah satu ini mau tulis aja. Boleh tulis. Oh saya usah ganti pasangan ya, supaya ini berhadapan begini kalau boleh terlanjur begitu aja. Kayak tadi sudah nanti balik saja. Tulis lalu genggam yang berharga. Tulisan di dalam tulisan itu benda berharga atau di dalam kertas itu benda berharga atau apa saja yang berharga. Coba. Kalau sudah lalu genggam. Nah, tadi Pak Hida yang di depan bagian depan Pak A ya. Saya kasih kode A, yang bagian belakang kodenya B. Kalau Pak Adi A, Ibu B. Berarti Ibu Sri apa? Ibu Min apa? B. Yang bagian belakang B. Tahu? Kan berpasangan tadi yang depan A. Sekarang kita mulai bermain ya. A genggam yang buat. Kasih 7 per B. Kasih 7 buat B. Kasih dekatkan ke B. Ayo coba B buka saya buat buka buka. Ibu Hemi genggam yang erat lalu yang B buka genggaman bisa nggak? Buka sudah. Oke gantian coba gantian. Yang A mencoba membuka genggaman B. Silakan coba. Oh Pak Adi kejauhannya nggak apa-apa. Lihat saja. Nggak ada Pak Adi di situ aja. Bisa nggak?
Hah? Oke. Sekarang perhatikan sini. Sudah ya? Itu ada pertanyaan itu. Siapa yang membuka kepalan tangan? Apa alasannya? Tadi ada yang terbuka ke saya. Ada yang terbuka? Tidak ada ya. Berarti pertanyaan ini tidak masuk. Siapa yang menutup kepalan tangan? Apa alasannya? Hah? Enggak, maksudnya. Nah, kamu sih buka tuh. Nah, sekarang. Pertanyaan saya belum ketiga. Saya tanya begini. Bisa nggak itu tadi dibuka? Bisa. Bagaimana caranya, Pak? Iya. Kalau bukan kehendak Pak Ida, temanya bisa enggak? Enggak. Bisa. Kalau dia tawarin ibu dong dengan uang 100 juta, Nah, mau bisa? Iya, kalau ibu dong suruh buka dikasih uang 1 miliar mau nggak? Ini bisa kan saya? Sudah, ibu buka, bapak buka, saya kasih 1 miliar, temannya kasih 1 miliar, tambah mobil, mobil apa tuh? Mobil Fortuner 5, mau buka ke saya? Tambah rumah gedongan 1, mau buka ke saya? Tetap saya mau. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga nih, dalam kegiatan ini, iya kan? Ya, kita lihat pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan tadi itu sesungguhnya siapa yang memberikan kendali atau kontrol untuk membuka atau untuk keberantakan siapa? Diri sendiri ya, luar biasa ini. Tepuk tangan dulu. Itu tadi ibu, permen ini tadi sebenarnya adalah berhubungan dengan teori kontrol. Sebelum kita masuk ke teori kontrol, atau lihat dulu miskonsepsi tentang makna kontrol selama ini. Ada kesalahan, dalam konsep kontrol kita selama ini. Ya, apa saja itu? Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Pada dasarnya yang dibilang pada dasarnya kita tidak memaksa murid, tapi selama ini kan kita berpikir bisa kita paksa murid. Pikiran kita kan bisa paksa murid seenaknya ketemu saja. Oh, saya mau, saya kan begini. Kamu nggak mau, awas kamu ya. Nilaimu saya potong. Awas kamu ya. Ya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol, kan kita berpikir saya mengontrol dia. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kalau ini sudah masuk ke teori kontrol, yang tadi itu miss ya. Yang tadi miss, yang kalau teori kontrol dia bilang semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, ini salah satu miss bahwa guru bisa mengontrol murid, sebenarnya padahal tidak. Itu terjadi hanya karena siswa mengizinkan saja sebenarnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Penguatan positif atau bujukan tadi dikasih uang 1 miliar, tambah mobil, tambah itu rumah ya. Itu bentuk kontrol sebenarnya. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Kamu yang ini ya, kamu
bikin ini ya, kamu bikin begitu ya. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang gendong-gendong anak kecil ya. Itu kalau dulu orang tua udah bilang masa laki-laki di suku tertentu ya, laki-laki semua gendong anak-anak pakai gendongan begitu, pamali. Tapi di suku lain biasa. Itu contoh ya. Makanya yang mendasari disiplin positif adalah nilai-nilai universal lintas suku, agama dan ras. Ya. Misalnya kalau ketemu pakai agama, misalnya ada agama tertentu boleh begini, agama lain tidak boleh begitu. Nah, makanya secara umum apa nilai-nilai itu? Ya, kalau di banyak institusi yang merumuskan, misalnya institusi Profil Belajar Pancasila, dia merumuskan 6 nilai: beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, apa lagi? Gotong royong. Itu institusi Profil Belajar Pancasila. Ada lain institusi lain merumuskan nilai-nilai itu, nilai-nilai universal: tanggung jawab, saling menghargai, cinta kasih. Itu semua suku agama meyakini itu, ras meyakini itu. Adakah salah satu suku atau salah satu agama atau salah satu komunitas dia tidak menyukai cinta kasih? Kan tidak mungkin lah. Ya. Nah, ini yang dikasih merah ini satu kesalahan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita malah begitu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi disiplin karena menghindari ketidaknyamanan, teguran kepala sekolah kalau guru ya. Dia datang tempo itu karena mau menghindari teguran kepala sekolah. Siswa juga begitu, melakukan sesuatu karena tidak mau dimarahi gurunya. Nah, itu yang keliru sebenarnya. Ya, artinya keliru dalam hal membangun budaya positif. Itu tidak akan pernah terjadi kalau kita masih seperti itu. Menganggap disiplin seperti yang ada di layar kepatuhan untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Nah, makanya dalam teori motivasi itu ada 3 motivasi perilaku manusia itu, dan yang paling bagus yang ketiga ini yang harus kita garis bawahi. Untuk menciptakan budaya positif, orang-orang warga sekolah harus punya motivasi yang ketiga. Motivasi pertama, orang berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu bersifat eksklusif. Ya, motivasinya dari luar. Dia yang tadi bilang, anak tidak mau dimarahi guru. Anak datang tempo bukan karena menghargai dirinya, tapi dia tidak mau dihukum. Lari ke lapangan atau ambil air. Kemudian itu motivasi yang kedua karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya belajar, anak-anak itu dengan berita belajar baik-baik supaya dapat juara 1, supaya dapat penghargaan, supaya kita dikatakan pintar. Itu 2 motivasi itu dari luar, motivasi ekstrinsik. Dan ini tidak efektif untuk membangun budaya positif. Nah, apa yang efektif itu motivasi ketiga. Seseorang melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya datang ke sekolah tepat waktu bukan karena takut dihukum atau saya ingin dipuji, dikasih penghargaan, tetapi saya menghargai diri saya sendiri karena saya meyakini nilai tanggung jawab, saya meyakini nilai disiplin dalam diri saya, bukan karena siapa-siapa. Saya menyampaikan visi misi bukan karena saya mau dinilai oleh pengawas, nggak ada urusan.
Tapi kalau saya menghargai diri saya sebagai orang yang bertanggung jawab sebagai pimpinan saya, misalnya ya, saya menyampaikan itu tanggung jawab saya. Saya menginginkan itu, saya menginginkan saya menyampaikan visi kepada warga sekolah, misalnya, maka disampaikan. Saya mengajar pakai RPP bukan karena takut sama pengawas, tapi saya menghargai diri saya ingin menjadi guru yang bisa memfasilitasi belajar anak ini, yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Itu yang saya inginkan. Nah, itu yang disebut motivasi intrinsik. Jadi yang mendasari disiplin positif sehingga lahir budaya positif itu adalah motivasi intrinsik. Sampai di situ ada yang mau idol, yang mau menanggapi, silakan. Sampai sejauh ini siapa yang mau menanggapi? Luar biasa teteh. Silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sesuai dengan materi hari ini yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak SPD, ya, beliau yang sudah berkelana sampai dengan di 83 ini, ya, memotivasi diri sebagai manusia itu wajib, bukan hanya dilakukan pada saat diingatkan oleh orang lain, tetapi memotivasi diri dalam perilaku itu kita setiap saat, setiap waktu belajar dari nilai positif ataupun nilai negatif dari yang kita dapat dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Karena motivasi kerjasama yang harus dilakukan sebelum dengan orang lain itu adalah dengan diri sendiri. Karena paling susah, diri sendiri itu paling susah. Contohnya kemarin saya 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya bertemu di kelas 7 dengan materi kerjasama dan gotong royong. Mereka selama ini sudah tahu kalau gotong royong itu adalah kerja bakti, bentuk-bentuk gotong royong mereka sudah tahu. Bentuk-bentuk kerjasama mereka sudah tahu. Tapi setelah saya tanya kerjasama yang paling mana yang paling utama, kerjasama apa yang harus pertama kita lakukan dengan siapa? Ada yang mereka jawab dengan orang lain, Bu, dengan orang tua dan sebagainya. Tidak ada atau belum ada satupun siswa yang menyadari bahwa mereka sudah membentuk kerjasamanya secara sendiri. Bu, kerjasama dengan sendiri itu bagaimana, Bu? Ada yang bertanya seperti itu. Saya sampaikan kerjasama dengan diri sendiri itu contohnya kamu sendiri yang ingin berangkat pagi, berarti apa yang harus kamu lakukan? Tidurnya harus tempo, bangunnya juga harus tempo. Kalau tidurnya malam, bangunnya juga orang sini bilang matawana, nanti bangunnya siang. Iya, Bu. Itu sudah ada kerjasama belum? Ada yang menjawab sudah ada kerjasama, ada dan banyak yang menjawab belum ada kerjasama. Jadi kadang dari kita sebagai manusia, terutama untuk saya pribadi yang masih banyak kekurangan, harus memperbaiki diri dalam hal apapun. Kerjasama yang paling utama adalah kerjasama dengan diri sendiri dulu. Siapa yang memotivasinya? Bisa diri kita sendiri ataupun orang lain. Jadi yang mau saya sedikit sampaikan, ketika kita bekerja sama dengan diri sendiri, ya saya dalam hal waktu pun saya belum bisa mengatur waktu, tapi ketika mau tidur saya merenung, Pak. Saya punya tadi siang dengan kegiatan saya seaktif sepul ini, apa yang harus besok saya perbaiki. Tapi kadang besoknya begitu lagi, berarti motivasi saya kerjasama dalam diri saya masih kurang, Pak.
disiplin positifnya masih perlu dilakukan. Gitu. Jadi kepada semuanya saya pun sama, kerjasama yang susah itu sebetulnya bukan dengan orang lain. Kerjasama yang sering saya dengar dari para itu kerjasama diri sendiri, yaitu butuh 1 detik atau 1 menit lamanya untuk bangun dari rasa malas. Itu saja Pak. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ibu. Jadi Bu Lina menguatkan ini ya, menguatkan kita ya. Ternyata betul motivasi intrinsik itu penting ya. Apa yang saya bilang tadi terkait dengan motivasi intrinsik. Itulah yang menggerakkan seseorang. Kalau motivasi ekstrinsik yang 2 saat itu dia tidak akan permanen. Saat itu saja 2 kali 3 kali habis itu kembali ke setelan awal. Mau dilamar. Ya gitu ya, nanti kesempatan yang lain di kesempatan berikut ya. Terima kasih Bu Lina tanggapannya. Nah ini hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Ini yang sering kita lakukan ya. Kalau hukuman sudah sering, konsekuensi masih jarang-jarang, tapi restitusi mungkin paling jarang, bahkan mungkin tidak sama sekali. Kalau hukuman bersifat tidak terencana tiba-tiba, itu yang sering kita lakukan. Jadi tidak ada kesepakatan, anak tidak dilibatkan di awal. Ya, tiba-tiba dia datang terlambat, beta pernah melakukan itu di sini. Dan habis ini beta sadar tobat. Dulu kalau ini ada tarik kuda mengendasi itu sampai dia nyungsep, itu hukuman namanya. Itu hukuman. Saking emosinya Pak, baru sampai beberapa bulan di sini, anak-anak terlambat. Terus beta berpikir anak terlambat terus sudah belok, emosi Pak, itu namanya hukuman Pak. Datang langsung ditarik kayak gini, itu hukuman. Tidak ada rencana sebelumnya, dia tiba-tiba. Anak-anak tidak dilibatkan di dalam hal ini. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan tidak dilibatkan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu kekuatan atau kata-kata. Kata-kata dia begitu. Tahu, oh sih, bilang orang bodoh. Gitu ya, misalnya ya, itu contoh. Anak itu sakiti dengan kata-kata itu. Dasar saya orang bla 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 bla, bisa kasihan. Dasar. Beta sendiri kata lu kan sama kok. Beta bilangin jangan marah ya. Misalnya begitu. Dasar begini. Itu kata-kata itu menyakitkan. Ngiri. Kasihan, itu makanya bilang di awal. Anak tuh dia bilang sampai. Jadi dia baterai kata jangan pemburu. Sebenarnya tuh mulutnya saja, hati belum tentu. Nah, kalau konsekuensi sudah ada rencana. Ini biasanya berdasarkan kesepakatan. Sekarang kan ada kesepakatan kelas. Biasanya kesepakatan. Nah, jadi konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sesuai oleh murid dan guru. Jadi sudah ada kesepakatan kelas. Siapa yang datang terlambat harus berdiri 5 menit di depan kelas. Itu ada kesepakatan. Jadi namanya konsekuensi. Tapi restitusi, nah ini yang spektakuler. Ini kalau sampai sekolah mampu menerapkan ini dan harus mampu menerapkan restitusi setiap guru, maka budaya positif itu akan terbentuk. Ya, kita mulai dari developing dan setting. Pak, makanya saya undang Pak Yudi ya, Pak Husun. Saya punya komitmen Pak. Setting mau masuk susah Pak. Mau masuk sini saya mau. Ya. Tapi beta pun dalam diri Pak ini. Beta paling suka begitu, dilecehkan, beta paling suka. Cara balas dendam terbaik katanya itu adalah dengan membuktikan sesungguhnya kita ini siapa. Begitu. Ya. Mau masuk apa? Nah, maksudnya kita jadikan well-being setting, kalau saya punya visi itu
Waylo Pingset ini menjadi pilot project ya beberapa tahun ke depan. Begitu ya. Dengan apa? Kalau kita terapkan harus syaratnya terapkan restitusi, sehingga orang akan ya lagi-lagi bukan karena kita mau dipuji, bukan ya, tapi karena memang itu menghargai diri kita sendiri. Kita ingin begitu sebagai bentuk tanggung jawab. Nanti kita akan lihat. Nah, kembali ke motivasi 3 tadi. Selama ini orang-orang di sini semua. Kenapa? Karena tidak ada yang mau dicari sini apa. Tapi kalau di sini sudah ada sesuatu yang penting, orang akan datang. Pak, dulu kita masih muda tuh Pak. Ada perempuan cantik tapi di gunung sana ini kata pergi saja. Mau maraya gunung mau. Nah, sekarang ada pesta di satu tempat Pak. Baru sini terkenal ada wanita cantik di situ. Kata sama orang suruh dia. Kata pergi biar besok mau ujian lain Pak. Besok mau ujian ini. Karena kalau hukuman membawa kepada identitas gagal, kalau disiplin, kalau konsekuensi dan restitusi itu membawa kepada identitas sukses. Karena konsekuensi dan restitusi melahirkan disiplin. Tapi disiplin dimaksud tadi ingat di awal ini disiplin positif. Ya, disiplin karena kesadaran yang muncul dari dalam diri. Nah, ya. Tapi Bapak Ibu, konsekuensi ini bisa dipakai dalam situasi tertentu ya. Dalam situasi tertentu. Nanti kita jelaskan dalam situasi yang bagaimana. Kalau waktu, kata kuncinya waktu. Kalau waktunya mepet, kata konsekuensi jalan. Posisi guru saat itu sebagai pemantau. Nanti kita lihat itu. Tapi kalau waktunya panjang, kata punya waktu tersedia restitusi. Posisi guru sebagai manajer. Ya. Jadi mau konsekuensi atau restitusi tergantung waktu yang kita miliki. Contoh, Bapak Ibu guru piket yang ada jam, restitusi. Yang datang terlambat itu 5 anak. Kan ada waktu itu ada jam tuh, restitusi mereka. Tapi kalau Bapak Ibu di kelas dia datang terlambat, Ibu restitusi dia mau mengajar yang banyak ini. Maka paling baik waktu ketemu dalam kelas anaknya masuk itu dan dia terlambat, jangan restitusi dulu, kasih dia konsekuensi. Kamu ingat ada ciri konsekuensi. Posisi guru saat sebagai pemantau, suaranya datar, tidak boleh kasar, halus, tapi berdasarkan kesepakatan. Kamu sudah tahu kan kesepakatan kita? Sudah anak-anak jawab, iya Bu, iya Pak. Apa kesepakatannya kalau siswa? Dia akan lihat di dinding itu, oh itu Pak, kalau terlambat harus berdiri di depan kelas misalnya, atau ke perpus membaca di perpus. Kalau bisa konsekuensinya dia positif lah, jangan hukuman lagi ya, membaca. Nah, kalau waktunya mepet atau sedang dalam kelas sedang mengajar, itu yang dipakai posisi guru pada saat itu sebagai pemantau. Kita fokus dulu ke ya. Hukuman itu menyakitkan hati, tidak nyaman. Korban mendapat keadilan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Bukan cuma keadilan tapi ganti. Kalau keadilan kan konotasinya dengan hukuman. Oh saya bikin salah supaya adil dihukum. Tidak, kalau salah, oh ini salah diganti. Misalnya ada siswa dia tarik kerak baju temannya putus. Kalau di hukuman guru hukum dia adil kan? Dia tarik siswa tamanya putus keraknya, kancing bajunya putus. Dia dihukum adil kan? Tapi di restitusi tidak. Anak itu harus mengganti kancing bajunya dengan kesadarannya sendiri. Hukuman murid tersakiti, kalau restitusi murid mendapat penguatan. Kalau konsekuensi, ingat ya konsekuensi. Kenapa kata harus hindari juga konsekuensi? Karena dalam waktu singkat saat itu tetap anak tidak nyaman.
Pasti itu. Makanya kalau hindari tetap restitusi, kecuali tadi itu kalau sedang mengajar kan nanti korbannya banyak. Anak sedang belajar. Nah, konsekuensi dulu lah, nanti sebentar baru restitusi. Murid akan marah kalau hukuman merasa bersalah, reda diri, mengasihkan diri. Kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman dibuat guru, kalau restitusi dibuat bersama murid dan guru. Ya. Sama konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nanti kita diskusi sebentar. Nah, coba Bapak lihat itu. Yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Jadi dia anak disuruh oleh guru menulis saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat masuk sekolah. Itu masuk hukum atau konsekuensi? Kira-kira suruh dia tulis saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali dia menulis. Itu hukum atau konsekuensi kira-kira? Hukumannya. Lalu dengan lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukum atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan coretan konsekuensi. Karena murid melakukannya itu kesannya konsekuensi. Murid diminta untuk push up yang sekali, itu apa? Hukuman. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi ya. Bertemu di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, Hukuman. hukuman. Nah ini yang bikin kaget itu hadiah. Nah, makanya beta kasih warna merah itu dikata menjanjikan. Hadiah saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, menjanjikan kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar membaca sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfie Cole. Kalau ada yang kenal dia luar biasa, betul sih kenal dia. Nah, jadi kata kunci itu menjanjikan, tetapi faktanya kalau menghargai kerja seseorang dan itu tidak berdasarkan janji, itu saja betul-betul. Ibu datang mengajar, dapat gaji tiap bulan. Apa itu masuk hadiah? Itu penghargaan terhadap kerja. Atau seorang karyawan di perusahaan, itu bukan hadiah. Kamu kerja ya, yang dimaksud begini, kamu kerja nanti saya kasih uang. Jadi dia bekerja hanya kasih hadiah. Tapi kalau dia tadi motivasi intrinsik lalu orang lain kasih dia hadiah, itu tidak masalah. Nah, itu saya dilakukan. Berarti pemerintah salah semua, nah, dunia salah semua. Uang orang bekerja dikasih uang kok, ya kan? Nah sekarang berarti ini PNN salah semua. Orang ikut diklat dikasih sertifikat, apa itu hadiah juga? Maksudnya menjanjikan. Jadi hadiah itu sebagai motivasi. Ini dimaksud oleh kohor itu. Kamu ikut webinar ya, saya ada sertifikat. Atau dia sendiri webinar karena sertifikat. Nah, itu motivasi eksklusif. Nah ini tidak efektif. Jadi kalau menjanjikan hadiah itu tidak efektif ya. Ini memang agak mengagetkan sebenarnya. Nah, ini beberapa saja hal-hal negatif yang kita sempat masukkan ini. Dikatakan oleh Gosek bahwa penghargaan sama seperti menghukum. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi motivasi tergantung penghargaan. Makanya dikatakan di awal penghargaan itu tidak bisa sering dilakukan karena dia akan menghilangkan motivasi intrinsik. Nanti lama-lama anak itu dia bilang belajar hanya karena mendapatkan hadiah. Nah, penghargaan menghukum. Jadi yang tidak mendapat merasa seperti dihukum, terutama yang juara 2 itu.
Coba kalau ada ranking 1, yang ranking 2 itu yang paling nggak sesuai hukum, yang ranking 2 tuh. Aduh, kok tidak ranking 2, harusnya ranking 1. Akak tuh kan pernah mengalami itu dulu ya. Beta tersatu pernah begitulah. Merasa sekali, merasa dia mau sekali. Teman-teman bilang, kamu misi selalu juara 1. Tiba-tiba muncul pengumuman begini, kata si juara 1. Merasa dihukum. Begitu ya. Yang nomor 2 itu yang paling merasa dihukum ya. Yang di bawah itu biasa aja. Penghargaan tidak efektif jika tidak mendapat lalu kecewa. Penghargaan merusak hubungan. Ada yang iri ya. Mungkin berhenti mencoba jika merasa tak mampu. Jadi mesti dipahami tadi ya. Penghargaan itu dalam hal yang seperti ini nih, yang kemudian dijadikan motivasi sebenarnya. Tapi kalau tidak dijadikan motivasi, itu dari luar memberikan penghargaan. Jangan kata dapat gaji kalau lagi itu kan penghargaan orang kerja. Guru yang profesional dihargai dengan gaji 2 kali lipat. Ibu Rona sebentar lagi. Sertifikasi itu lalu kata semua menolak. Bukan, maksudnya yang dimaksud di sini adalah yang itu kan jadikan motivasi. Lah kalau ibu juga misalnya ini yang terjadi, guru sertifikasi motivasinya hanya uang, lihatlah hasilnya coba. Apa bagus kemudian menghasilkan budaya positif di sekolah? Kan faktanya tidak itu kalau menang karena sertifikasi selama. Sertifikasi kan selama dari 2008. Tapi lihatlah guru-guru yang sertifikasi ini. Ini mohon maaf saja. Kenapa? Motivasinya tadi hanya itu, bukan menghargai dirinya. Jadi dalam hal penghargaan, kalau penghargaan orang kasih, bukan karena kata punya motivasi untuk itu aja. Oh, orang itu dikasih kata sekolah tahun kuliah 3 tahun 4 tahun dikasih penghargaan ijazah. Lalu kita mau menolak itu. Yang kita tolak, yang tidak boleh itu adalah menjadikan itu sebagai motivasi. Begitu. Itu maksudnya ya. Di sini itu salah paham lah ya. Nah, atau joget dulu. Joget. Bentar. Joget. Nah, badi dulu. Ini putarnya bagaimana nih? Kenapa sih mau nyala? Badi dulu, coba badi dulu semua kan. Coba ikuti gerakannya tuh. Ya, ikut. Ibu. Sebentar. Ternyata saya yang salah, saudara-saudara. Ini saya matikan dulu. Mana ini ya? Ini dia. Saya sudah habis. Pause dulu. Pause ini jangan pause. Oke.
balik lagi ya. Ini sudah mau selesai ya. Sudah mau selesai. Tadi sampai mana? Keyakinan ya. Konstitusi, media. Sampai di situ tadi ada yang mau menanggapi? Ada tentang hukuman, penghargaan, konstitusi, hukuman, konsekuensi konstitusi dan penghargaan. Ada? Silakan. Bagaimana pendapatnya tentang hukuman? Faida. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya mau menanggapi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Ini kan untuk pelaksanaan restitusi itu kan nggak semudah yang kita bayangkan. Kalau hukuman kan sering kita sebagai guru melakukan di kelas. Kadang murid yang bikin kita jengkel, sakit hati, secara respon hukuman itu langsung kita berikan kepada murid. Nah, inilah yang saya kemarin coba diterapkan di kelas 7 itu, mencoba membuat konsekuensi. Tapi sebelumnya saya sudah beri hukuman dulu karena saya belum bikin konsekuensi itu. Jadi untuk untuk mengatasi anak-anak yang kemarin, saya kan kemarin memberikan tugas berupa kayak sejenis rangkuman, bukan rangkuman, kayak portofolio gitu tentang asal usul atau nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di situ banyak sekali yang tidak mengerjakan. Mungkin yang mengerjakan hanya 20% atau 30%. Kemudian karena saya sering sekali memberikan tugas dan tidak dikerjakan, makanya karena itu mungkin kesalahan saya ya, tidak memberikan konsekuensi di awal, sehingga banyak murid-murid yang suka nggak mengerjakan tugas itu tadi. Akhirnya saya berikan hukuman karena sudah sebelumnya Bapak Kepala Sekolah ini memberikan arahan kepada guru-guru untuk tidak memberikan hukuman. Jadi saya merasa bersalah juga karena saya langsung memberikan hukuman. Akhirnya setelah itu saya membuat konsekuensi itu, dan alhamdulillah ada sedikit perubahan. Jadi anak-anak sudah mulai tahu kalau tidak mengerjakan tugas pasti ada konsekuensi yang dilakukan. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Faida, ini luar biasa nih. Iya, tepuk tangan untuk Faida. Ini saya senang apa yang Faida sampaikan tadi itu karena mengantarkan kita ke keyakinan kelas di slide berikut. Betul Pak? Ini apa yang Faida sampaikan tadi itu ternyata kan kasih konsekuensi itu ada perubahan sedikit. Apalagi keyakinan itu. Cuma ini yang belum kita lakukan soalnya, iya kan? Keyakinan kelas, kesepakatan kelas pun jarang ada di kelas. Kecuali kelas 8 Ibu Ado ya sudah ada kan? Ibu Ado kelas sudah ada tuh. Kalau tidak salah sudah ada kayaknya. Nah, makanya ini tadi Pak Ida bilang betul. Kalau hanya dengan hukum tidak efektif. Pak Ida baru bikin konsekuensi saja sudah bermaksud. Apalagi kalau kita masuk ke keyakinan kelas. Karena konsekuensi itu dia berdasar pada peraturan kelas atau kesepakatan kelas ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak hanya konsekuensi, dia sudah berdasar kepada nilai-nilai di balik aturan itu. Itu yang menyentuh motivasi berdasar seorang anak atau manusia. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kan tadi peraturan atau kesepakatan itu menentukan konsekuensi. Kalau melanggar ada konsekuensi. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Jadi kalau yang diterapkan untuk bisa membangun budaya positif itu
Jangan sepatu kelas, jangan berhenti sepatu kelas. Tapi keyakinan kelas. Kenapa itu? Sekarang ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila naik kereta motor? Jawabannya apa? Kenapa harus pakai helm? Peraturannya kan pakai helm. Kenapa harus pakai helm? Kan banyak yang jawaban supaya jangan ditilang. Iya kan? Kan begitu. Tadi ada Ibu Sri bilang melindungi kepala. Di antara dua jawaban itu mana yang termasuk berdasarkan keyakinan? Melindungi kepala. Melindungi kepala. Karena kita yakin kalau kita jatuh tanpa helm, kepala pasti pecah. Itu keyakinan kita kan? Makanya dia pakai helm. Kalau untuk melindungi kepala itu yang disebut dengan motivasi intrinsik, bukan karena dia takut dapat tilang dari polisi. Nah, kebanyakan sekarang lihat saja kan orang hanya karena ada polisi saja. Berarti motivasi intrinsik kita masih rendah. Keyakinan kita terhadap keselamatan itu masih rendah sekali. Sama mengapa kita harus menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak kemarin waktu pandemi. Ya kan? Karena ada jawabannya, karena itu aturan pemerintah. Tapi kalau orang yang punya nilai kuat, yang punya disiplin positif yang kuat dalam dirinya, jawabannya dari dia supaya beta terhindar dari virus. Dia meyakini dengan masker terhindar dari virus. Tapi kalau orang yang punya nilai keyakinannya rendah, nilai disiplin positifnya rendah, dia pakai masker saja karena ada peraturan. Kalau pas yang ada polisi apa itu, dia lepas lagi. Gitu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bukan nanti kalau seperti jawaban Ibu Sri apa tadi? Supaya tidak ketinggalan materi. Kenapa? Kalau Ibu ketinggalan materi, memang kenapa? Ini kata kunci. Rugi kalau ketinggalan materi. Dia menghargai dirinya, menghargai betapa penting materi itu. Maka motivasinya itu yang dimaksud sebenarnya motivasi intrinsik, berdasarkan keyakinan terdalam dia. Kalau beta sudah datang, beta pergi. Materi itu penting bagi beta. Tapi kalau motivasinya ekstrinsik, dia datang tepat waktu pada satu pelatihan supaya dia menghindari ketidaknyamanan tadi. Nanti baru sama teman kok beta terlambat gitu. Atau takut kepada nggak enak sama itu, dia menghindari itu saja. Nggak enak sama materi gitu kan. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Nah, keyakinan kasar itu berdasarkan ini nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai universal tadi itu ya, nilai-nilai universal itu. Dan nilai-nilai ini lebih menggerakkan kita untuk berdisiplin positif. Kalau hanya peraturan, banyak orang mengakali. Ya, makanya sekarang Indonesia cuma peraturan apa? Kata Profesor Saitapi, dia bilang penjara di Bolfensen kan di Swedia itu. Dia bilang ke siapa yang bantah dia itu? Tito ya, waktu di debat itu. Tito mau ada argumentasi dengan Pak Prof Saitapi. Prof Saitapi bilang, coba kamu lihat di penjara Bolfensen apa namanya di Swedia kalau misalnya. Kamu udah pernah ke sana belum? Bilang ke Pak Tito. Pak Tito bilang saya belum, tapi saya mau S2 Amerika. Kamu ke sana dulu. Di sana itu penjara dibuka. Tidak ada yang lari. Saya ada yang lari, penjara terbuka, tapi saya ada yang lari. Kenapa? Karena penjara nyaman. Nah, coba di Indonesia, supaya gembok berapa? Apa masih lari ya? Kan tidak nyaman. Itu kata Pak Prof. Artinya, beta mau bilang bahwa saya kata Indonesia ini aturan banyak, tapi karena itu kebiasaan tidak ada motivasi intrinsik, atau saya bilang enggak. Kalau ke Jepang, kan kata untuk Piala Dunia kemarin itu, Piala Dunia yang berita banyak-banyak itu, waktu Piala Dunia di mana yang orang
Di mana tuh? Di Qatar ya. Ini di Qatar. Lalu dong orang Jepang meskipun kalah, saya sampai lihat video itu ya itu mau sampai tapi pelatihnya coba lihat. Betapa nilai-nilai ditanamkan dari kecil anak Jepang itu tentang kebersihan di sana. Itu orang keluar dari stadion dan tim Jepang kalah pun sama-sama baru stadion baru kalah. Jepang kalah di Asian Games ya, beda itu Asian Games di Jakarta itu orang Jepang tuh ada video banyak-banyak tuh pungut puntung rokok di trotoar Jakarta itu. Orang Jepang pungut rokok. Kata ini puasa sembarang. Anak atau orang yang sudah punya nilai kuat makan permen dimanapun dia berada, sehingga ada tempat sampah dia tahu adalah sakunya. Itu yang punya nilai sudah kuat. Tapi yang saya nilainya masih ini makan permen dibuang di situ. Yang aneh itu terjadi di sekolah. Kan aneh. Pusatnya nilai-nilai kebaikan itu bisa terjadi. Nanti kalau saya disuruh saya angkat itu sampah. Ini PR betul, ini PR. Ya. Makanya pentingnya keyakinan kelas, bukan hanya kesepakatan kelas. Itu sampaikan itu bukan karena ada problem tadi kayak begini. Tapi sebenarnya dari dulu atau guru harus begini, dasarnya harus begitu. Mau kurikulumnya apapun itu, masa kurikulum pendidikan kalau datang tempo. Nanti besok ganti kurikulum atau sudah tempo ya kan? Maksud itu ya, Ibu Min sampaikan itu maksudnya begitu. Betul Ibu Min sampaikan itu, tapi beda tegaskan lagi. Ini lintas kurikulum yang katong bahas ini adalah substansi katong tugas sebagai guru. Mau kurikulumnya apapun itu, ya katong gurunya begitu. Terhadap katong anak di rumah ya begitu. Pimpinan untuk bawahnya begitu. Ada SMP 83 pernah beta hukum terlambat dan beta suruh berdiri hormat bendera? Ada sudah begitu. Ada Pak Usul kata dulu pernah di yang hukum begitu Pak. Pernah mengalami? Pernah tuh? Pernah. Langsung ya? Nah, jadi ini bukan cuma guru kepada siswa. Di beta kampung begitu. Ada kepala sekolah hukum guru dibuat yang bendera coba ya kan? Dilihat sama murid-muridnya. Banyak itu. Atau marahi orang dewasa di depan anak kecil. Gimana jiwanya? Jadi ini bukan cuma guru kepada murid. Kata kepala sekolah kepada guru, kemudian kata kepada ketua anak di rumah. Ya kan? Nah, gitu. Ada cerita menarik ya. Ini kalau orang tua ada anak Pak, ada cerita di Bapak Imam Sudais ya, Imam Masjid Haram itu kan. Katanya dulu waktu masih kecil, dia mama sudah bikin makanan ini Pak. Pak tamu datang nih. Lalu tamu semua datang. Si anak kecil tadi ambil pasir, silakan makan itu semua. Lalu kalau Bapak Ibu dong bagaimana? Posisi Bapak Ibu dong dalam kondisi begitu, makan siap tamu semua datang. Pasti itu marah, mata melotot. Kembali ke hukum. Posisi mama waktu itu hukum. Kebayang? Tapi coba lihat, apa kata mamanya? Dia sumpah. Tapi dia dadanya datar saja, bukan marah-marah. Aduh, nah, sini tamu semua datang, baru sikapnya begini. Aduh, sudah bisa bermain. Mudah-mudahan saya bisa jadi imam besar di Masjidil Haram. Jadi imam besar. Jadi imam besar di Masjidil Haram. Saya sudah itu yang bulan puasa jaga jadi imam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya di musola sampai itu. Begitu ya. Dari contoh. Mama waktu itu begitu. Kata di itu terapkan di rumah. Karena mama belum pernah itu di rumah ini anak baru. Gitu ya. Jadi oke. Jadi kita sama semuanya ya Pak. Kita sudah ini lalu. Ya terima kasih. Jangan lupa sudah tadi. Kamu kalau mau request
Regas pantun, beda serang kali membuat pantun. Nah, sejarah gemilang telah berlalu. Cakep kan sebagai canggong. Ceritanya ditulis di atas batu. Cakep. Nah, semoga kita sehat selalu. Cakep. Kita akan jumpa di lain waktu. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu hadir menemani kita dari PPK di sini. Tanpa Bapak Ibu PPK itu sunyi-sunyi saja tadi itu. Nah di sini Pak Adi harus susul Anda makan-makan kemana ya? Roti-roti itu. Paling ada roti Bapak Ibu kita makan dan sambil kalau yang mau tinggal mau menyanyi kita menyanyi dulu, mau karaoke. Dan insya Allah ya PPK dengan 83 dengan 77 Pak ya. Katong selalu bergandengan tangan untuk agenda-agenda pendidikan di kecamatan. Kecuali nanti ada agenda yang lebih besar kecamatan, katong ikut di kecamatan Terpose.